Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Bena dari kelas AS4A dengan nomor induk mahasiswa 181114. Baik, dalam kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan materi daripada mata kuliah fikih jinayah yang berjudul penerapan atau implementasi fikih jinayah di Brunei Darussalam dalam konteks negara modern. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara yang sejak awal kemerdekaannya telah menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Hingga sudah tak heran lagi bila Brunei menerapkan aturan yang berpedoman pada syariat Islam yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei pada tahun 2014. Pemberlakuannya dilakukan secara bertahap yang mana pada akhirnya bertujuan menjadikan negara yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, yang mana terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan 1 ialah hukum pidana atau denda yang berlaku bagi masyarakat dan tidak menunaikan sholat Jumat dan pelanggaran lainnya. Tahapan kedua ialah bagi pelaku pencurian berupa hukuman potong tangan, hukuman cambuk, dan yang terberat tahapan ketiga ialah hukuman mati atau rajam yang akan berlaku untuk tindakan perzinahan dan pelanggaran berat lainnya. Brunei Darussalam kembali memberlakukan hukuman yang sesuai berdasarkan pada syariat Islam yang telah diberlakukan pada hari Rabu 3 April tahun 2019, yakni hukuman rajam bagi pelaku LGBT. Penerapan hukum rajam sampai mati bagi kaum LGBT tentu menimbulkan pro dan kontra dunia. PBB menyatakan tidak setuju dan mendesak pemerintahan Brunei untuk tidak menerapkan hukum rajam sampai mati bagi kaum LGBT di Brunei. PBB juga beranggapan bahwa tindakan hukum yang diberlakukan ini kejam dan tidak berperkemanusiaan yang mana telah melanggar hak asasi manusia. Komisioner Hak Asasi Manusia PBB dalam suratnya yang dikirim pada tanggal 1 April tahun 2019 kepada perwakilan Brunei di Swiss menyatakan bahwa hukum rajam itu bertolak belakang dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948. Aturan baru ini hanya mengatur tentang LGBT saja, namun akan pula menjatuhkan hukuman mati apabila melakukan pemerkosaan, perzinahan, sodomi, dan penghujatan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada anggapan tersebut, maka Brunei melalui Kementerian Luar Negerinya, Erywan Yusof, menyatakan bahwa hukum rajam sampai meninggal untuk LGBT dilakukan untuk mencegah, bukan untuk hukuman, yang mana tujuannya untuk mendidik, merehabilitasi, dan mengasuh. Terdapat persyaratan yang sangat ketat sebelum melaksanakannya. Lalu beliau mengatakan bahwa Brunei tidak mengkriminalisasi orang berdasarkan keyakinan atau orientasi seksual termasuk hubungan bersama. Akibat yang ditimbulkan daripada penerapan hukum syariah yakni hukum rajam LGBT di Brunei. Pemerintah Brunei Darussalam maka dengan itu harus menanggung konsekuensi yang akan timbul akibat memberlakukan hukum tersebut di Brunei. Berikutlah beberapa akibat yang ditimbulkan. Pemboikotan hotel dimiliki oleh Sultan Brunei Darussalam. Pemboikotan ini merupakan protes yang dilakukan oleh pejabat, pimpinan LGBT, dan pihak lainnya yang berada di kawasan Los Angeles. Mereka melarang masyarakat untuk berkunjung ke hotel-hotel yang dimiliki oleh Brunei Darussalam.
Aksi tersebut dipimpin oleh aktivis LGBT Peter Tachel yang mengatakan bahwa Sultan Hasalan Bolkiah tidak hanya melanggar pada penegakan hak asasi manusia, tetapi melanggar pada piagam persemakmuran yang mana berisi jaminan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan, dan tidak adanya diskriminasi. Selanjutnya ialah maskapai penerbangan Virgin Australia membatalkan kontrak perjalanan dengan maskapai nasional Brunei akibat dari penerapan hukum di Brunei, yang mana kontrak tersebut berisi perjanjian staf Virgin yang akan memesan tiket diskon kepada penerbangan Royal Brunei. Namun dengan apapun akibat yang ditimbulkan, Brunei tetap berpegang teguh dengan peraturan yang telah dibuatnya, karena seperti yang dikatakan oleh Sultan Hasalan Bolkiah, beliau menginginkan ajaran Islam di negara Brunei timbul lebih kuat, dan beliau juga ingin menekankan bahwa negara Brunei adalah negara yang selalu mengabdikan ibadahnya kepada Allah. Maka dengan adanya undang-undang tersebut akan menjadikan Brunei sebagai negara pertama yang menerapkan hukum sesuai dengan syariah Islam secara keseluruhan pertama di Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.